Ada sih beberapa kasus misalnya catcalling dan lain sebagainya, Oh, beberapa oke. volunteer yang membuat mereka nggak Iya, nyaman. iya, benar benar. Depan rumah belajar kami itu dulu saya sebut mungkin tempat orang sering kumpul-kumpul kebo mungkin ya. Oh, Gitu. oke. Ketika kita nyampe di situ mungkin mereka segan atau gimana. Sekarang puji Tuhan udah nggak ada lagi gitu. Oke. Yang belakang itu sarang narkoba dan lain sebagainya, kita lihat udah semakin ada perubahan gitu. Halo viewers, balik lagi bareng aku Asti Febriana. Nah, kali ini aku udah ditemenin bareng Andre Tubekardo Dolok Saribu. Halo Andre, apa kabar? Halo Asti. Baik ya? Baik. Ini manggilnya Andre Tubekardo Dolok Saribu apa nih? Panggil Andre aja. Andre, nyaman ya Andre ya. Andre Nah, aja. jadi Andre ini merupakan founder ya dari Sekolah Rakyat. Benar. Nah, Sekolah Rakyat ini itu plesetan dari sekolah apa gimana? Apa ada arti bahasanya gitu? Sekolah rakyat sih dari bahasa Batak sih itu sebenarnya. Artinya? Sekolah yang artinya sekolah juga. Oh, sekolah. Oh, berarti itu Sekolah. bahasa Batak. Iya, sekolah rakyat, sekolah untuk rakyat, kira-kira gitu. Nah, sih boleh sebenarnya. diceritain nih dikit Sekolah Rakyat yang Andre sendiri menjadi foundernya gitu. Kalau sekolah rakyat itu sih sebenarnya kita adalah sebuah gerakan sosial, social movement atau NGO yang memang kita bergerak dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat marginal yang ada di Kota Medan. Itu sih pasti. Nah, sekarang ini sekolah itu sendiri udah ada beberapa tempat, udah ada di beberapa tempat maksudnya. Kalau tempat kita masih satu ya, daerah Oke. Starban, dan memang kami sudah memikirkan gimana sih caranya supaya bisa punya banyak daerah-daerah binaan baru. Tapi untuk kita yang di Starban sekarang, kita sekarang ada punya 3 rumah belajar. Oke. Kita berdayakan rumah warga dan ada sekitar 40-an lebih anak yang jadi murid kita di sekolah rakyat. Oke, kok bisa kepikiran gitu Andre? Gimana kok bisa kepikiran buat Sekolah Rakyat ini untuk masyarakat yang memang kekurangan gitu ya bisa kita bilang. Sebenarnya kebetulan aku pasti dari sejak SMA sih udah terjun ke dunia masyarakat kelas bawah lah mungkin ya, kaum yang mungkin kadang kita banyak mereka merasa terpinggirkan. Ketika SMA juga udah banyak turun ke jalanan, anak-anak jalanan seperti itu. Nah, satu ketika saya pernah balik ke kampung tuh, ke daerah Porsea, di daerah Toba sana. Ketika itu saya ada beberapa anak ketika saya pulang kampung minta ngajarin sama saya. Padahal kelasnya udah kelas 5 SD. Kelas 5 SD tapi enggak bisa baca tulis hitung. Oke, berarti berawal dari situ ya? Iya, dari situ saya mikir kayaknya next aku harus punya semacam sebuah ministry, sebuah pelayanan, ladang pelayanan untuk bisa ini sih apa namanya berjuang untuk pendidikan Indonesia gitu. Sebenarnya sederhana dari situ. Nah, ini satu kan jadi sebuah permasalahan ya. Kenapa ketika kita sibuk bicara 4.0, 5.0, ternyata ini di kampung gua aku masih lihat kelas 5 SD enggak bisa baca tulis hitung. Gimana mereka bisa survive, bisa berkompetisi ke depan gitu. Nah, sampai mungkin itu cerita panjang kita di Sekolah Rakyat kemarin ketika tanggal 22 Juni 2022 kita ada semacam ikut lomba. Oke. Ternyata nggak menang. Oke. Aku mikirnya tadi bakal menang loh dari bahasanya. Enggak. Kenapa? Maksudnya apa nih? Kemarin kita ada ikut lomba dari salah satu institusi lah begitu kan. Target kita memang sama seperti membawa visiku ketika dulu ya yang ketika aku SMA tadi, kita mau menghadirkan sebuah wadah pendidikan gratis untuk masyarakat. Karena kita lihat memang kondisi pendidikan kita hari ini sangat memprihatinkan. Nah, kita bisa kasih apa gitu. Nah, itu yang kita angkat jadi isu untuk lomba kemarin bareng kawan-kawan mahasiswa begitu ya. Di beberapa mahasiswa yang ada di Kota Medan. Ternyata kalah. Itu saya pikir daripada ini jadi sebuah ide yang sia-sia, mending kita realisasikan jadi sebuah NGO begitu, semacam komunitas ataupun organisasi, dan ke depan kita harap ini bisa kita sertifikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, ya udah kemarin kita ajakan kawan-kawan mahasiswa, teman-teman saya, kita keliling analisis sosial daerah-daerah di Kota Medan yang memang termarginalkan. Dapat tuh setelah dari beberapa daerah. Dapatlah di Starban Polonia. Oke. Di Starban ini sendiri dari masyarakatnya ketika Andre langsung kayak oke, kita bakal bangun sebuah sekolah ibaratnya gitu ya. Ada nggak dari mereka yang kayak mungkin sisi positif dan negatifnya gitu? Ketika kita pertama kali nyampe Starban, kita kan ke tempat daerah-daerah lain ya. Ada beberapa daerah yang kita analisis, ternyata nggak langsung bisa klub gitu asli gitu. Kenapa? Kadang mungkin kita merasa ada penolakan dari masyarakat. Kemudian kita kan nggak punya uang nih, kita nggak punya sumber daya apapun, ya kita harus survive di situ gitu. Nah, puji Tuhannya juga memang di Starban
dapat masukan yang positif dari masyarakat dan masyarakatnya senang. Oke. Ya ada komunitas yang bisa ngajari anak-anakku gitu, orang tuanya ngasih anak-anaknya nih untuk belajar di kita gitu. Jadi mungkin di awal-awal nggak apa itu ya, masyarakat nggak terlalu senang begitu, karena itu tadi juga kita nggak punya sumber daya, kecuali tadi kita bagi-bagi bansos mungkin masyarakat mau ya gitu. Nah, Jadi, awalnya itu Andre masih sendiri apa gimana nih? udah coba ngajak kawan-kawan sih, beberapa kawan-kawan di kampus-kampus yang ada di Kota Medan. Kita sama-sama ngerintis, ngebangun mulai dari satu sekolah, beberapa anak, kemudian sampai sekarang kita punya 3 rumah belajar. Oke. Dan ini sih salah satu rumah belajar kita itu kan kita pakai rumah warga. Salah satunya itu sebenarnya itu saya bilang apa ya, tempat ngumpulin barang bekas atau kandang ayam dulunya ya, yang kita modifikasi jadi rumah belajar. Dan sekarang kita belajar di situ bareng-bareng anak-anak dan kawan-kawan sukarelawan. Dan itu semua, proses itu semua tentunya kan membutuhkan biaya ya. Nah, biayanya itu Andre dapat dari mana, dan teman-teman gimana prosesnya gitu? Kalau saya bilang sih dari Tuhan, itu aja lah. Berarti memang nggak ada bantuan dari siapa gitu di balik sosok Andre yang memang ayo yaudah Pus aku bantu nih dari segi dana gitu. Sejauh ini Apa sih gimana? kita main di secara kolektif kolegial, kita jalanin kantong berjalan, kami sebut DSR. Ya misalnya sekali sebulan kita rutin lakukan, berapa yang kita punya kita masukin ke kantong, itu yang jadi kos belanja kita di organisasi gitu. Dan itu cukup? Jadi cukup kan kira-kira begitu. Kadang mungkin ada sih mungkin misalnya beberapa komunitas misalnya yang ada tugasnya misalnya ke analisis sosial di lapangan, kita bantu misalnya mereka ninggalin semacam buku untuk anak-anak, tempat tulis kotak pensil untuk anak-anak, alat tulis. Nah itu sih yang mungkin sedikit membantu di kita selain daripada kantong berjalan itu tadi. Jadi di mana tadi posisinya? Kita di Starban Polonia. Oke. Nah, itu guru-gurunya sendiri memang teman-temannya Andre atau memang kalian kayak ada pergi ke sekolah apa gitu untuk narik si gurunya ngajak gabung apa gimana? Kalau dulu sih kita ada beberapa ya, mungkin 11 orang yang saya ajak beberapa teman-teman dari beberapa kampus di Kota Medan. Tapi sekarang kita udah angkatan ketiga. Angkatan ketiga ini terakhir kita rekrut 50 orang. Yang berhasil lolos lah begitu ya setelah melalui rangkaian seleksi dari berbagai kampus di Kota Medan. Kita rekrut secara online sih pasti. Oke. Dan udah terkumpul berapa? 50 orang. Yang 50 daftar orang. kemarin ada sekitar 101 orang. Kita sisihin jadi 50 orang lah yang sekarang mengabdi sebagai sukarelawan di sekolah rakyat. Berarti sebenarnya banyak yang antusias juga ya? Puji Tuhan banyak yang antusias. Oke. Kemarin juga angkatan 1, angkatan 2 juga mungkin kawan-kawan mahasiswa sangat tertarik dengan apa yang kita advokasi di sekolah rakyat. Oke, ini kan memang si Sekolah Rakyat ini punya akun Instagram ya? Benar-benar. Nah, itu pernah dilirik nggak sama orang penting-penting di belakang, misalnya kayak yang dari segi universitas sendiri, pernah nggak kayak dipandang gitu dan yaudah gitu, diajak apa gitu atau dibantu secara apa gitu? Nggak ada yang ngelirik apa gimana? Saya nggak tahu ya apakah dilirik atau enggak ya. Cuman memang hari ini juga saya lagi giat-giatnya juga untuk advokasi di media sih. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ada suatu kemirisan lah bagi saya ya ketika itu tepat di belakang kampus saya tuh Universitas Sumatera Utara, sebuah kampus yang megah dan besar, tapi ada sekelompok masyarakat marginal di belakang kampus itu yang mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan perut sejengkal saja pun harus berjuang. Sejauh ini saya nggak tahu apakah ada banyak yang melirik, tapi saya hari ini banyak ngomong di media bahwa daerah Starban ini butuh perhatian khusus. Di sana masih banyak angka ya katakanlah buta huruf begitu ya, anak-anak kenakalan remaja, peredaran narkoba, seks bebas juga di sana banyak begitu ya. Ketika saya pertama kali datang di situ juga belakang rumah belajar kami itu tempat transaksi narkoba. Jadi saya agak gini-gini juga sebenarnya karena kita harus jaga volunteer kita juga kan. Tapi sejauh ini aman? Sejauh ini aman. Paling mungkin ada sih beberapa kasus misalnya catcalling dan lain sebagainya buat volunteer yang membuat mereka nggak nyaman. Iya benar. Tapi sejauh ini kita koordinasi benar-benar sama kelurahan, Kepling, bahwa nih kita volunteer harus ya dijaga gitu. Saya nggak mau ada volunteer kita yang ngalamin hal yang nggak kita inginkan gitu sih. Iya benar. Nah, Sekolah Rakyat ini sendiri udah berapa lama? Kita tepat tanggal 22 Juni nanti kita setahun. Oh berarti baru setahunan? Baru hampir setahun ini ya. Oke, tapi sejauh ini nggak ada kendala lah ya dari segi
pendidikannya segala macam. Sejauh ini puji Tuhan kita masih tetap berjalan ya, dengan segala keterbatasannya kita jalan aja terus. Nah, kan udah setahun tuh. Iya benar. Anak-anak yang diajar di dalam sekolah rakyat itu, yang kalian bantu itu, udah terlihat nggak progresnya? Mulai bisa baca kah? Atau udah mulai bisa nulis mungkin? Udah lumayan banyak progres sih Kak. Misalnya dalam hal baca tulis hitung lah ya. Ada beberapa anak yang mungkin yang dulu gagap membaca sudah sedikit lebih lancar. Walaupun sebenarnya progresnya gak secepat itu ya. Apalagi kita juga hadirnya kan 2 kali seminggu setiap Jumat Sabtu di Starban. Tapi yang paling penting sih kami lihat juga ada segi kemajuan secara karakter yang mungkin dulu ketika kita nyampe di situ gitu nyampe cakap kotor di mana-mana tuh. Sering ya terdengar Sering ya. terdengar nama-nama yang Sering kaget-kaget juga gak? Iya, nama-nama yang aneh, apalagi volunteer yang mungkin gak pernah lihat lingkungan yang seperti itu. Bener. Ngerasa takut duluan gitu. Mbak justru takut sama anak-anaknya ya. Benar. Iya. Terus secara khusus perubahan secara masyarakat sih yang paling kita lihat signifikan. Depan rumah belajar kami itu dulu saya sebut mungkin tempat orang sering kumpul-kumpul kebo mungkin ya. Gitu. Ketika kita nyampe di situ mungkin mereka segan atau gimana. Sekarang puji Tuhan nggak ada lagi gitu. Yang belakang itu sarang narkoba dan lain sebagainya, kita lihat udah semakin ada perubahan gitu. Jadi ya aku kira visi kita masih berjalan panjang dan SR masih harus ada di situ sampai ada sedikit perubahan di masyarakat sih. Mengatakan bahwa tempat itu adalah dulunya kumpul kebo atau mungkin tempat transaksi narkoba, kenapa bisa dinyatakan seperti itu? Apa pernah lihat? Apa memang masyarakatnya sendiri yang ngomong? Apa gimana? Apa pernah dikasih peringatan ya, hati-hati ya kalian di sini tuh tempatnya gini gitu? Apa gimana? Aku pikir semuanya iya gitu. Kita pernah lihat, kita pernah juga dengar dari masyarakat karena kan kita sebelum terjun Kak, kita analisis dulu pasti itu semuanya daerahnya gitu. Apa yang menjadi kelebihan, kekurangannya, apa yang menjadi gambaran sosial masyarakat di sini, kita punya data di situ. Jadi kita bisa simpulkan ya kita harus memang lebih ekstra hati-hati daerah sini gitu. Untuk anak-anaknya itu sendiri memang tujuannya hanya untuk bisa baca dan menulis kah atau bagaimana? Atau ada target umur berapa nih bisa yang sekolah di sini gitu? Kita di SR ada 2 pilar, 2 visi yang kita akan capai. Yang pertama itu pemajuan pendidikan dan gerakan pemberdayaan gitu. Pendidikan sendiri sih kita punya satu karakter khusus yang kita bawa di SR. Yang pertama itu kita sebut dengan pendidikan dasar. Kira ini hal yang paling harus lah begitu ya. Karena saya kira agak susah ketika pendidikannya belum selesai tapi diajari hal-hal yang lain-lain begitu ya. Pendidikan dasar meliputi baca tulis hitung. Yang kedua itu kita ada sebut di SR pendidikan berbasis kekuatan. Pendidikan berbasis kekuatan ini pendidikan yang ditawarkan oleh SR, kelas-kelas yang ditawari oleh SR itu lebih ke arah pendidikan yang memang menunjang kekuatan si anak itu sendiri, kesukaannya apa yang bisa mendorong dia ke depan bisa lebih maju gitu. Mungkin mirip ke arah hobinya begitu, kita coba dorong dan kita bantu supaya lebih berkembang. Dan yang terakhir itu pendidikan berbasis kontekstual. Yang kami maksud kontekstual ini adalah pendidikan yang memang sesuai dengan apa yang bisa ditangkap oleh si anak. Jangan sampai pendidikan itu terlalu tinggi ataupun memang nggak relevan dengan si anak itu sendiri gitu. Karena kan kita melihat realita ya sekarang ya, kita diajari pelajaran yang mungkin kita nggak paham belum itu mau ngapain gitu ya. Gitu ya. Iya, nah kita di SR kita coba kasih pelajaran yang memang relevan bagi si anak sesuai dengan konteks masyarakat di situ. Berarti setiap anak umur berbeda, berarti yang diajarkan juga berbeda. Enggak sih, kita kelompokkan dalam 3 kelas itu yang kita bagi dalam 3 rumah tadi. Hanya saja memang nanti volunteernya yang kita lebih asah supaya pendekatannya ke anak itu berbeda-beda gitu sih. I see. Oke, Andre. Setelah meningkatkan pendidikan mereka, apa next step-nya? Next step kita masuk ke arah pemberdayaan masyarakat tadi. Dan memang udah ada, maksudnya udah terpikirkan dan udah matang. Ya, ini yang kita lagi bener-bener godok lewat pengurus-pengurus, volunteer-volunteer, kelas ekonomi rakyat yang kita sebut di sekolah rakyat. Kelas ekonomi rakyat ini sebenarnya bagaimana SR khususnya kami kawan-kawan volunteer bisa mengambil peran untuk membuat masyarakat lebih sejahtera, lebih mandiri secara organik gitu. Dan itu bukan hanya anak-anak tapi secara keseluruhan. Keseluruhan. Ya, kita harapkan memang mereka yang mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan, kemudian mungkin yang kelas-kelas pengangguran,
kita bisa coba carikan semacam usaha kecil yang memang bisa membantu perekonomian mereka. Dan itu lagi kita dan dulu itu kalian ciptakan pekerjaan itu. Apakah kalian misalnya kayak memberikan sebuah usaha apa gitu? Nah, nih si para yang mau bekerja silakan gitu. Apa seperti itu apa gimana? Yang kita godok di sini sih semacam mungkin kita bisa sebut macam usaha bersama mungkin ya. Yang dalam pikiran kami yang kami coba terjemahkan di SR dan akan kita akan usahakan untuk direalisasikan itu semacam kelompok usaha bersama. Misalnya semacam produk UMKM yang kita buat gitu. Nanti kita akan coba cari akses permodalan dan SR akan bantu marketing pemasaran dari produk-produk itu, dan nanti kembali juga keuntungan untuk mereka, untuk kesejahteraan masyarakat di Starban. Begitu sih harapan kita ke depan. Oke, dan sudah disosialisasikan kepada masyarakatnya? Sempat cerita dan minta pendapat masyarakat sih. Gimana? Masyarakatnya yang kayak gimana sosialisasinya? Mungkin masih, baru kali kesini kayaknya cerita ya. Mungkin masih pro dan kontra juga sebenarnya. Tapi bagaimana sih cara mempersatukan persepsi sih? Mungkin kan kalau masyarakat, banyak kelas masyarakat yang lebih memilih dikasih ikannya daripada pancingannya ya. Milih dikasih nih uang nih langsung belanjain gitu. Tapi kan kita mau coba rubah mindset. Ketika kita beberapa kali cerita ke masyarakat, mungkin masyarakat ngira nggak usah lagi gitu-gitu, uangnya aja sama kami gitu. Nggak usah, mending kami cari botol, cari barang bekas atau ngamen misalnya gitu, ya udah dapat duit gitu. Itu lebih simpel daripada sekedar berusaha. Tapi kita mau coba ubah pemikiran masyarakat, meskipun itu susah. Yuk monggo pelan-pelan kita coba jalanin sih. Tapi memang masyarakat di sana memang dominan tidak memiliki pekerjaan. Kalau dibilang tidak memiliki pekerjaan sih secara dominan kurasa enggak ya. Ada masyarakat yang bekerja walaupun banyak di antara mereka juga yang enggak kerja. Tapi rata-rata yang saya lihat di sana itu buru-buru pabrik, buru pabrik durian, itu semacam buru lepas outsourcing. Kemudian ada juga yang ngamen-ngamen di jalan, itu juga ada tukang jualan barang bekas, tukang botol begitu yang kita sebut di Medan. Dan bermacam-macam lah jenis pekerjaan di sana. Termasuk juga tadi yang agak sedikit rawan tadi ya. Ya ada juga saya lihat beberapa yang masih dekat dunia dengan narkoba begitu. Oke, berbicara tentang narkoba nih Andre, aku jadi penasaran gimana pandangan kamu tentang anak zaman sekarang ya, yang kita lihat justru bahkan yang masih umur 10 tahun ke bawah atau 15 tahun ke bawah itu aksinya sangat-sangat di luar dugaan ya. Ada yang geng motor. Kalau kita lihat dari poster badan mungkin kita bisa prediksi ini di bawah umur 15 tahun seperti itu. Gimana pandangan Andre? Gimana ya cara, ada gak sih kepikiran, nah next step aku mau kayaknya ke daerah sini nih gitu. Gimana pandangan Andre? Itulah sebenarnya yang kita lihat kenapa SR berdiri begitu. Tadi ketimpangan yang kita lihat tadi, bahwa kita sibuk berbicara 4.0, 5.0, tapi ada di sudut pinggir kota kita yang baca tulis hitung pun gak bisa. Bahkan mereka dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, seks bebas, dan kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Yang kita lihat kan ini sebagai sebuah masalah. Nah, SR kan berharap kalaupun kita tidak bisa membuat masyarakat itu jadi pintar, ya kita nggak jamin ya si anak itu ketika belajar jadi SR jadi ranking 1 atau gimana gitu, kita nggak bisa jamin. Tapi setidaknya hak-hak mereka sebagai anak itu mereka tercukupi begitu. Mereka dapat terwujudkan. Mereka yang mungkin menghabiskan waktunya untuk cari duit, ada beberapa anak binaan SR yang justru cari botol, kemudian ngamen-ngamen di jalan. Setidaknya ketika kalian belajar di SR, kalian bisa penuhi hak kalian untuk belajar sebagai anak, bukan untuk mencari duit gitu. Dan atau juga minimal kalian tidak terikut dengan pergaulan yang sangat kita bisa lihat sekarang lah begitu. Itu sih yang kita coba tekankan di SR. Oke. Dari keluarga Andre sendiri sangat setuju pastinya ya dengan keputusan Andre yang seperti ini. Dan kalau bisa kita bilang kan Andre juga mulai modalnya dari diri sendiri gitu kan. Gimana pandangan orang tua, keluarga, masyarakat di sekitar Andre? Dulu sih orang tua saya mungkin ngiranya ngapain kau nak gini-gini gitu. Karena pasti ada yang seperti itu ya. Iya, mama mungkin dulu cerita ngapain gini-gini, kuliah yang betul-betul aja lah, cari kerja gitu, nggak usah lah palah bangun apa segala macam gitu. Tapi kan lama-kelamaan orang tua semakin mengerti dengan apa yang kita kerjakan, bahwa yang kita kerjakan ini kan sebenarnya berdampak untuk orang banyak gitu ya. Orang tua dulu mikirnya capek kali kok pikir orang lain misalnya kayak gitu. Udah kuliah yang bener aja lah, tamat nanti cari kerja gitu. Tapi saya bilang tadi bahwa orang tua saya juga mulai berdamai dengan saya dan justru bangga Kak lihat berarti dulu awalnya sempat bertentangan. Tapi Andre tetap melanjutkan. Tetap. Saya kira mungkin panggilannya di sini ya kali ya.
terjunnya mungkin di sektor yang seperti ini, dan orang tua saya mungkin sudah berdamai dengan itu dan malah dia sekarang dukung gitu. Kadang kita cerita, "Mak, aku buat kayak gini-gini di sekolah rakyat." "Wih, kayak mana, Mang? Tengok-tengoklah dulu nih videonya." Misalnya kayak gitu-gitu. Terus apa tanggapan orang tua? Orang tua jadi senang dan justru bangga. Malah kadang misalnya kita sering juga ngomong di media kan tentang sekolah rakyat dan juga advokasi yang kita kerjakan, mama jadi bangga misalnya gitu. "Ma, ini yang kita kerjain di sekolah rakyat," gitu. Pernah ngajak orang tua ke? Oh, ini sih belum sih. Ada belum rencana? Pernah. Mungkin next time kita bakal Mungkin ajak bisa orang tua. Akhirnya karena kebanyakan orang tua memang mau yang terbaik untuk anaknya. Benar. Salah satunya ya udah cari pekerjaan yang Iya. pasti-pasti gitu. Karena Yang memang di sini pasti-pasti juga aja. masih modal Andre sendiri gitu kan, ngelihat dari itu. Tapi itu Andre memang modal dari sendiri nyari apa memang masih, "Mak, minta dulu dong, ntar aku tutupin pakai ini," gitu. Enggak sih. Kalau kita kan karena di SR adalah sebuah gerakan ya. Ya kita usahakan juga akses kita, cost kita juga secara kolektif kolegial. Dan memang ya di situ tadi saya bilang volunteer kita ya sukarela memberikan yang sebagian dari apa yang mereka punya untuk visi kita yang kita jalankan ke depan. Setelah ada sekolah rakyat, gimana cara para volunteer yang ingin join ke dalam sekolah rakyat itu mungkin ya? Syarat-syaratnya apa gimana, boleh dijelasin ya, Andre? Kebetulan kemarin baru selesai ya opreknya ya, sekitar. Oh, ada oprek? Ya, kita buka sebulan oprek. sekali apa gimana? Kita buka sekali 6 bulan sih sebenarnya. Oh, 6 bulan sekali. Karena masa volunteeringnya 6 bulan. 6 bulan mereka ditugaskan untuk mengabdi di sekolah rakyat. Kita biasa buka open recruitment volunteer di Instagram kita @sekolah.rakyat. Kita terbuka dari umur 17 sampai 25 sih biasanya. Nggak mesti mahasiswa, penting dia punya visi untuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, ya kita dorong supaya berpartisipasi di kita sekolah rakyat gitu sih. Oke, Andre, terakhir apa yang mau disampaikan untuk yang kita bilang di atas kita untuk bisa tertarik dengan sekolah rakyat ini, mungkin dari segi bantuan dana kah, SDM kah, atau bahkan transportasi mungkin, apa yang mau disampaikan? Apa kali ya? Mungkin saya mikirnya sih gini sih, kenapa SR hadir dan kenapa kita buat memang pendidikan itu gratis? Karena kita ngeliat bahwa banyak masyarakat yang untuk akses pendidikan aja sekarang masih ada loh yang kesulitan gitu. Kehadiran SR sebenarnya mau coba memberikan bahwa pendidikan itu nggak boleh mahal. Pendidikan itu harus menjadi hak atas semua orang gitu. Nah, di sini sih SR yang di sini sih yang kita perjuangkan bareng-bareng di SR gitu. Bagaimana sih caranya masyarakat yang tadi mungkin gak bisa dapat akses pendidikan dan mereka yang bahkan gak bisa mencukupi kebutuhan perut, kita bersama kekuatan rakyat tadi, kekuatan kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan di Starban begitu, kita sama-sama perjuangin gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, segitu dulu cerita kita hari ini. Andre, terima kasih sudah hadir hari ini, berbagi cerita juga, berbagi pengalaman, dan tentunya memotivasi banyak mahasiswa tentunya ya, atau masyarakat-masyarakat yang sedang membutuhkan. Oke, dari aku segitu aja. Untuk viewers, jangan lupa tetap follow Instagram kita di @waspadaonline, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Waspada Online. Segitu dulu, aku Asti Febriana dan Andre pamit undur diri dan sampai jumpa.